Story bersama saya Rati dan kawan-kawan semua. Ada Denny, Dodi, Frankie, Melita. kali ini kita bersama tim 1. Tim 2-nya ada di balik layar. bareng kan? iya. Itulah kekompakan tim Story ya. Meskipun yang bertugas tim 1, tim 2 tetap standby kan. Jadi hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang ada kaitannya dengan episode sebelumnya, edisi sebelumnya, yaitu tentang apa yang pernah dialami oleh Melita. Ya, mungkin kalau misalnya ada yang nonton episode ini dan kurang tahu apa sih ceritanya, nonton dulu episode sebelumnya ya. Itu panjang banget loh episodenya ya. Jadi harus episode ketiga mungkin. ya, jadi harus dirunut dulu biar paham ceritanya. Nah, cerita terakhir adalah tentang kodam yang diberi nama Meme, yang saat itu diberikan oleh seseorang yang Katanya untuk menjaga. Ya, katanya untuk menjaga Melita, namanya Meme. Mungkin bisa dideskripsikan dulu Meme bentuknya kayak apa? Melita pernah lihat atau pernah merasakan kehadirannya? Ya, waktu itu sih pas dikasih itu si yang ngasih itu nggak ngasih tahu apa-apa. Cuman beliau bilang kalau kamu tulus, kalau kamu beneran mau lihat, kamu bilang aja gitu. Bilang ke Meme, panggil langsung lewat batin gitu. Terus waktu itu kebetulan adik saya kan nemenin saya di kos. Terus dia pulang ke Jogja, saya sendirian. Nah di situ benar-benar ngandelin dia. Terus bilang di dalam hati kalau emang bener ya kamu si Meme yang dari ini buat jagain aku. Terus siangnya itu aku ngeliat dia cantik, cici, roknya 3/4 gitu. warnanya? Putih. Warna apanya? Warna roknya? Kalau nggak salah hijau atau putih gitu. Putih kekreman gitu. Iya. Iya. Warna krem putih tulang gitu. Yeah. Terus pakai kaos pendek gitu. Rambutnya lurus. Itu siang. Lihatnya lurus. di mana itu? Lihatnya di teras kosan. Oh, di kos. Jadi ketika kamu ngomong seperti itu, aku pengen istilahnya kan berarti kamu ingin lihat. Iya, pengen lihat kamu. Bener nggak sih ada kamu gitu? Itu dia munculnya gimana? Tiba-tiba aja atau dari atas ke bawah? Dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas atau dari kanan ke kiri? Kanan. Tubuh itu ke atas. Bukan ke samping. Nyindir. Kali tunjuk. Gimana tuh? Itu kan ngomongnya di kamar. Mau mandi ke kamar mandi lantai 2, dia ada di buka pintu, dia ada di depan. Oh, udah langsung ada Udah kelihatan ada, gitu berdiri ya? aja gitu, diem anteng. Diem. Putih. Sosoknya solid, maksudnya kelihatan. Iya, solid kayak kita gitu. Nggak ngomong apa-apa ya? Enggak cuma diem anteng. Putih, Gitu. cantik. Putih sekali. Tapi dalam senyum tipis. dalam batinmu apa yang kamu rasakan? Misalnya ada sesuatu yang sempat dia katakan tapi dalam batin atau apa gitu? Oh, enggak ada sih, cuma rasa tenang aja. Tenang aja ya. Adem. Tenang, adem, ada aku gitu. Oh, berarti memang menjaga kamu Iya. ya, dari hal-hal yang terkutuk gitu ya. Hal-hal Yang terkutuk. Kasihan. Terkutuk arah Baru ini. masuk. Iya, tim 1 loh ini, tim 1 loh. Oke, Kijang tiga. Oke, jadi si Meme ini kamu sudah pernah lihat berapa kali? 3 atau enggak 4. 3 atau 4? Ketika Iya. kamu manggil dia? Iya, Atau ketika aku bener-bener nyebut, astaga kaget aku. Ketika itu. Iya. Ketika bener-bener ngerasain, kan kemarin waktu itu ohnya bilang kalau udah mulai pusing, mual gitu. Kan aku yang ngerasain pusingnya beda, bukan kayak pusing penyakit. Iya. Itu aku langsung manggil Meme. Kayak, "Meh, di mana Meh? Meh cepet-cepet gitu." Lah dia ada langsung gitu. Oke. Dan Di itu saat- ketika kamu mengalami hal itu ya, dipanggil terus dia datang ya, Iya. akhirnya ya. Nah, Dia datang. di saat ketika kamu manggil itu ada, misalnya gini, kalau ada makhluk halus yang mau datang, itu kan kadang-kadang ada pertanda nih, misalnya angin dulu, atau aroma dulu, atau misalnya suara dulu. Iya. Nah ini kalau Meme ini seperti apa? Nggak ada sih, Langsung aja. langsung aja gitu. Cuman si
genderuwo itu Hmm. muncul tuh bau kentang. Oh iya, kalau itu. Tentang busuk. Iya, kentang rebus. Jadi pas bau kentang gitu, aku manggil meme. Oh, Intinya apapun itu aku meme. Cuman iya. untuk standar kayak meme apa ya, gangguan kecil gitu dia nggak muncul. Nggak Tapi mau. kalau aku udah bener-bener merasa cemas dan takut banget, dia muncul Oke. langsung gitu. Nah, ketika mau digangguin genderuwo itu kan kamu udah mencium aromanya tuh mau datang ya istilahnya ya. Kamu panggil meme, terus baunya itu hilang. Baunya samar sih, nggak langsung hilang, cuman samar-samar, Samar-samar. samar-samar hilang. Hilang ya. Oke, berarti memang backup kamu ya itu meme. Iya. Oke. Kata, Nah. kata Oriko juga si meme ini tingkatannya, aku nggak tahu tingkatan itu gimana. Tingkatannya di atas si genderuwo itu sih. Jadi kamu nggak usah takut, meme lebih hebat Tinggi. daripada si genderuwo itu. Meskipun meme nggak punya alat cambuk kayak Iya, si iya, itu gitu. Nah, Oke. kamu semenjak ada meme itu perasaannya gimana? Rasanya masih karena Masih itu tetap masih Merasa proses, terganggu, apa udah mulai sedikit ada perubahan? masih proses keganggu sih. Jadi kayak sometimes tenang, sometimes ngerasa cemas, nggak tenang gitu-gitu. Masih belum stabil Oh, tenangnya. jadi fluktuatif ya. Ya, Oke. Tapi berarti meme memang nggak bisa dipanggil sembarangan. Dia dipanggil ketika kamu benar-benar terancam gitu ya. iya. Terdesak, itu baru dia mau muncul. Kalau cuman perasaan cuman gak enak biasa atau apa, dipanggil dia nggak datang. Iya. Kayak ambulan. Hah? Kayak ambulan. Darurat datang. Ngomong-ngomong. Nah, Oke, jadi ini apa namanya, sekedar informasi aja bahwa kodam itu kan seperti yang pernah kita bahas ya. Kodam ini kan sebagai bentuk perewangan atau bisa dikatakan Pelindung. pembantu. Pembantu itu bisa ngapain aja, bisa melindungi, bisa memberikan intuisi, bisa macam-macam lah. Nah, meme ini kalau menurut cerita dari Mbak Melita, ini adalah kodam pelindung yang diberikan dari seseorang ke Mbak Melita. Nah, terus apa namanya? Apakah dalam mimpi pun genderuwonya itu masih masih. apa namanya? Muncul mau wujud atau menyamar jadi apa gitu? Kalau mimpi cowok ganteng gede tinggi masih ya, gitu. Cowok ganteng, gede tinggi dia dong. Asik. Pandangannya gitu loh, langsung ini. Karena kok fisik gitu. Fisik nih. Itu tuh. Iya tuh kan manusia ada fisiknya. Kalau ngomongin mereka gak ada fisiknya. Iya. Terus Jadi sosok gitu kan? sosok gede tinggi gagah itu masih suka muncul. Cuman nggak sampai hampir begitu. Ya, sempat itu kan mau Iya. Sama meniduri sih, lah ya. kan dia cerita sosok itu Sempat mau Sempat mau melakukan berhubungan. Ya, hubungan. Hubungan. Ya. mengajak Tapi ini enggak. Tapi Ini sudah enggak, sudah enggak. Cuman Masih tetap muncul di mimpi, sama kadang tuh ada yang lewat, Sekelebat. gitu, sekelebat lewat, Hmm. mau di jemuran lagi masak, jalan di motor gitu ya, Iya, di iya. motor, bonceng itu masih suka sekelebat gitu. Waktu malam atau? Siang, malam, sore ada. Iya. Ya, ini sedikit Dia ada shift itu 24 jam. sedikit merimain saja bahwa Mbak Melita ini pernah berkomunikasi dengan arwah gentayangan sebenarnya ya. Iya. Dari pembantu ibu kosnya Ibu kos. yang sudah meninggal. Nah, berarti Mbak Melita ini kan sebenarnya punya kemampuan itu. Nah, sampai saat sekarang seperti apa? Apakah kemampuan itu masih ada walaupun sudah ada meme? Nggak tahu ya, belum pernah nyoba lagi sih. Karena itu kan iseng-iseng, Mm-mm. terus kejadian. Terus Iya. nggak pernah coba-coba lagi karena takut genderuwo itu tadi. Oh. Takutnya yang lain pada dateng, fisik saya nggak kuat juga, ntar Iya. malah kenapa-napa, nggak ada yang backup gitu kan, Ya. gitu. Tapi kalau merasa masih. Masih merasa, masih melihat, masih kadang ada yang ngomong dengan, Ngomong, denger. ya, Apa tuh ngomong? Bicara Kayak- apa? apa misal, apa ya, yang terakhir itu bilang, oh itu apa, yang ngaji itu, Yang ngaji. Heeh. Ngimpi. nggak dengar. Oh, gimana tuh? Aku belum lihat. Belum Ada dengar. suara ngaji gitu. Iya, di kosan yang baru ini, Heeh. Oh, ya baru ini? iya yang baru ini, Di mana? Hah? Di mana kosnya? di Manyaran. Oh, di Manyaran. Iya. Kalau kemarin kan di Oh, yang sekarang. Yang Yang sekarang. sekarang dia tinggal. ya, kalau kemarin kan masih ngomongin di Indraprasta nih. Iya. Sekarang udah di Manyaran ya. Iya, di kosnya? Manyaran tuh ada.
Gimana tuh yang ceritanya? dia ngaji, terus keluar kamar, nggak ada suara ngaji, Hmm. terus itu kan bangun, terus rebahan lagi, lah di telinga bisikan karena tuh gini, apa ayat gitu. Oh, Apa? Ayat Al-Baqarah. Dia ngomong Al-Baqarah ayat 19 berapa gitu. nah, setelah itu kamu ngecek deh Ngecek, apa itu itu isinya? isinya tentang kaum-kaum yang zolim. Hmm. Kamu tuh nggak boleh lupa kalau ada Allah gitu. Kaum-kaum yang zolim akan masuk ke nerakanya Allah gitu. Intinya gitu. Hmm. Tapi dia cara ngomongnya Al-Baqarah ayat gitu. Kenceng ya? Kecil banget. Terus aku langsung gitu kan. Loh, itu langsung playlistmu rotal. Wajib ya, Senjatanya dia. wajib ya. Itu apa namanya, suara cewek cowok? Cewek. Tapi kayak nenek-nenek gitu. Oh, nenek-nenek. Mm-mm. Seperti yang kamu ngomongin di awal dulu ya, nenek-nenek Iya, itu ya. heeh. Apakah kira-kira Sama itu orangnya. sama orangnya, sama sosoknya, nanti kita tanya ke Bang Pengki ya. Iya. Tapi ketika kamu setelah ngecek di isi ayat Al-Quran itu, terus apa yang kamu lakukan? Apa yang ada dalam hatimu juga? Aku anggap sebagai reminder sih. Mungkin aku bisa tahu ada hal-hal mistis gitu, tapi jangan lupa kalau kamu terus berbakti atau tunduk sama Allah gitu aja sih. Karena kan takutnya aku menyimpang atau menyalahgunakan atau apa gitu kan. Karena sempat mikir apa aku pengen belajar ya, tapi gimana caranya gitu loh. Belajar apa? Rasanya pengen belajar hal-hal kayak gitu. Oh, Kemampuan itu kadang iya, tuh iya, pengen mendalami gitu. itu. Iya, mendalami. Cuma kan nggak tahu nih gimana caranya gitu. iya, iya. Oh, jadi sempat ingin mendalami Iya. ilmu-ilmu seperti itu gitu ya. Buat apa ya namanya? Benteng diri atau apa gitu kan. Pengen. Terus kalau ada pesan gitu ya jadi reminder aja sih kalau inget pasti ada Allah gitu. Iya, Gak iya. boleh mikir yang Melupakan. lain, melupakan yang lain gitu. Jangan takut yang lain. Takutnya itu ya sama Allah. Aku mikirnya gitu sih. Oke, oke. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa ditanggapi dulu ke Bang Pengki ya. Soal tadi ya, yang suara nenek-nenek yang bilang tentang ayat Al-Baqarah tadi, apakah ini sama dengan suara atau mungkin sosok yang sama di episode sebelumnya, Sebelumnya. yang tentang nenek-nenek itu? Turui! Piye iki? Silakan Bang Pengki. Sing pertama kayak gini nenek apa nganu ya ceritanya kayak apa? Yang itu kan? Iya, iya. Yang Apakah itu sosok di yang sama? tempat magang ya? PKL ya? Iya. Beda, Beda. Iya. bukan suaranya pun beda. Iya, kayaknya dia bukan Bukan. dari mana-mana, tapi dari tempat lingkup itu. Oh, dari tempat itu. Kayaknya sih, feelingku aja. Oh iya, iya. Biasanya feeling kalau orang yang sudah peka, sensitif, feelingnya itu biasanya tepat ya kalau salah gitu ya. Nah, mungkin bisa ditelaah sama Bang Pengki, itu kok bisa bilang begitu kenapa? Itu siapa gitu. Ini kan sosok yang baru nih berarti. Minum nggak apa minum? Nanti pipis lagi. Gak apa-apa ada yang nganter kok. Oh, gue Bang Pengki. Kalau dari flashbacknya itu nenek itu asli penghuni situ. Oh, kos-kosan Manyaran ya? Ya asli. Jadi hidup semasa hidupnya emang dia aslinya asli situ. Baik apa enggak? Dia bisa baik bisa jahat. Tergantung. Tergantung apa? Mati kalau tergantung. Kayak tetangganya Mas ya, bukan deh. Bukan tetangganya deh. Jadi gini, kalau dari flashbacknya itu nenek itu semasa hidupnya itu sering ke musola. Itu sering musola. Kalau nggak salah itu meninggalnya karena sakit. Sakit biasa. Itu wah. Sakitnya itu kayak komplikasi. Dan waktu meninggalnya itu dia membaca ayat Al-Baqarah itu. Jadi Dan- pas gitu ya? Iya, pas itu. Jadi itu di rumahnya Rumahnya di situ. di situ. Berarti Berarti yang punya sebelum itu atau keluarga yang punya itu? Itu bangunan baru, oh, ya kan? Kan bangunan baru. Berarti
Berarti Jadi- yang punya sebelumnya. Sebelumnya itu di situ ada rumah, bentuknya itu Oh, berarti ada rumah, terus rumah itu dipugar atau dirobohkan Iya. gitu ya, terus atau dijual terus dibeli Mungkin sama dijual, orang. dibeli. itu Orang. bentuknya dari papan, Hmm. ya, dari papan kecil, dari papan itu, dan meninggalnya itu pas di kamarnya itu. Kamar yang aku tempatin itu. Kalau lokasinya pas di posisinya kamarnya itu posisinya pas urutannya di bawahnya itu persis. Oh. nah itu apa tujuan dia apa sih? Maksudnya kan sebelum dia ngebisikin Karena gini, Melita, dia kan kalau dari sepengetahuan saya itu dulu kampung situ itu memang agak resek ya dulu. Hmm. Jadi sering terjadi kriminal seperti itu. Di nenek itu kalau waktu yang Mbak Melita ini itu sempat sebelum meninggalnya itu mengingatkan seseorang, hmm, suruh tobat dia. oh. Hmm. Tuh. Oh, jadi kayak ini ya, kayak looping gitu ya. Maksudnya Hmm. apa yang dia lakukan semasa terakhirnya dia hidup itu dilakukan Dilakukan lagi. pas saat dia sudah Jadi meninggal gitu kan ya. dan posisinya itu masih menggunakan mukena. Iya. Iya, Benar, berarti dia benar, merasakan benar. gitu. Iya. Kayak pakai kerudung yang Iya. bergo gitu, yang ada kerutannya, Ya tapi gini toh. Oh, cuma sampai sini gitu loh kerudung. oke. Berarti dalam batinnya kan kamu melihat ya, maksudnya melihat sosoknya ya, kan ada tahu tuh ada pakai Iya. mukena itu. Wajahnya gimana? Tapi mukanya serem ya Om ya, ya nggak sih? Kayak putih pucet gitu. Iya, putih pucat. Putih pucet. Pucat. Jadi di sini kerut. Sini Bayangkan. jadi di sini kanan kiri ini berkerut. Iya. Karena memang Jadi- sudah tua. Umurnya kalau nggak salah 70, 60. 96. Hmm. Meninggalnya umur 96. Dia pas waktu ingat Perkiraannya. itu ketawa atau biasa aja atau? Jadi kan posisinya saya tidur nih. Mm-mm. Ini kepala saya sini. Nah dia tuh kayak duduk gini. Arah gitu. Di muka. Di telinga. Telinga. Gitu. Eh, Jadi ini tempat tidur, ya kan? Ini iya. tempat tidur dia gini. iya, iya. Atas ya. Samping Telinga, samping. samping telinga. Posisi ya. Ini kan ini kepalanya iya. Melika, Dia Melita bisingnya kan? di telinga Ya, ini persis. kiri, Iya. Kanan. kanan. Iya, berarti Jadi kamu dia- melihat ya, maksudnya melihat dalam batinmu ya, kamu Iya. melihat bahwa itu nenek-nenek sudah tua, ngomong cepat gitu ya, dan kenceng. Di mukanya itu hampir kayak tulang. Keriput gini, sininya keriput putih tapi. Ini apa? Ini Kempot. Ah, Nah, iya. ini kan kempot Kempot kan. jegong Nah, gitu. jadi sudah kayak kulit sama tulang. Atau tulang sama kentut. Itu. Kijang 3 itu. Oke, ya. Jadi sudah dijelaskan sama Bang Pengki tentang siapa sosok yang pernah Melita temui dan mengingatkan tentang ayat Al-Baqarah. Nah, dari situ apakah kemudian kamu melihat sosok-sosok lain lagi selain nenek itu di kos itu? Iya. Duanya. Melihat. Ya. Kosnya itu bangunan berapa lantai? Dua lantai. Satu lantai diisi oleh Diisi oleh ibu kos, bapak kos, sama cucunya. di lantai bawah. Ya, lantai 2 saya sama teman saya. Jadi anak kos 2, saya termasuk saya. Hmm. Cuma dua yang favorit. Cuma 2. Dari berapa kamar? 3. 3 kamar. Iya. Di atas semua ya? untuk Iya, kosnya. di atas semua. Berarti 01. 01. Nah yang kosong itu Sebelah mana? Kamar. sebelah kamarmu atau? Iya, samping kamarku. Oh. Sebelah- Pernah mendengar suara-suara misterius di situ? Ya, jadi sebelumnya itu sebelum survei ya, Ya. itu lewat, kan itu ternyata deket kos lamaku. Oh iya. 5 menit dari kos lama ke kos baru. Itu dari luar kayak hawanya tuh adem, kayak kos dulu lantai 3 yang ada kakinya itu loh. Oh, Ya. iya. Itu suasananya adem, tenang, kayak gini homey rumah nenek, tapi ya nggak serem. Terus coba buat survei pertama itu
adem. Oh enak nih. Cocok gitu. ya? Cocok. Hmm. Ini yang aku butuhin, adem, tenang, tapi nggak rame, ya nggak sepi juga. Iya, iya. Nah, terus ada 2 kamar kosong sebelumnya. Satu di deket kamar mandi, sebelahnya deket gudang. Jadi ini gudang, kamarku sekarang, terus kamar yang deket kamar mandi, terus kamar mandi Iya, iya. di dekat berempat gitu. Itu aku lebih prefer deket gudang, karena kalau deket kamar mandi kayak jendelanya ada sesuatu sih gitu. Oh, menurut kamu ya? Iya menurut aku, apalagi kamar mandinya itu dan dapurnya itu pas pertama kali survei agak gimana ya, karena di gudang itu kayaknya juga Lorong ada. ya itu bentuknya? Iya benar. Di gudang ada sama di apa tuh namanya? Isi air namanya apa? Toren. Tandon, Tandon, toren iya. itu. Orang. Kayaknya ada di situ. Terus balik survei pertama, nyampe kosnya tuh kos yang lama ya, ngerasa kayak ada yang ganjel, pengen survei lagi gitu. Oh, balik ke sana tuh. Iya, balik kedua ngecek, bener-bener ngecek detailnya, terus aku fotoin juga, aku videoin buat aku lihat lagi di kos gitu. Oh iya bener deh, aku ambil kamar yang dekat gudang aja, masih lebih enak, lebih mending Iya, gitu. iya. Tuh, terus pindah itu minggu pertama tuh ngerasa kalau mau ke kamar mandi kan lewatin tandon. Iya. Tuh di tandon kayak ada yang ngeliatin gitu. Hmm. Ada yang ngeliatin gede tinggi gitu. Iya. Jangan-jangan itu teman kamu. Enggak. Kebetulan teman kosku nggak pernah keluar sih, kayak di kamar terus. Enggak terus ya. Aman di kamar ya. Iya. Terus aku mikirnya bodo amat, paling aku capek. Aku apa gitu. Udah, terus sesekali di kamar mandi tuh kan kamar mandi, pintu kamar mandi bawahnya ada lubang. Kayak ada yang berdiri gitu. Yang pernah aku bilang kalau kamar deket kamar mandi itu kayak ada sesuatu di jendela. Itu kayaknya dia emang di situ terus. Di jendelanya. Di luar ya? Oh, di luar. Di jendelanya atau di luar jendela? Di jendelanya. Di jendelanya. Iya. Kebetulan kamar mandinya tuh outdoor, jadi Iya, iya. di luar bangunan rumah. Jadi kalau ada hujan itu tambah Keluar. serem. Iya, keluar. Teras atas gitu. Iya, teras atas. Gitu, di tandon. Sama kalau mau habis mandi kan balik ke kamar, ngeliat gudang kan, karena gudangnya samping. Itu di gudang juga kayak ada yang gini nih. Oh, ngintip gitu ya? Ya gitu, cowok gitu. Tapi dia masih malu, nggak seterang-terang tandon. Iya, iya. Kalau menurut saya sih gitu. Iya, iya. Jadi itu sama kemarin lihat kayak anak kecil lari gitu Di kamar mana? di Di lorong. di luar kamar. Oh, di luar kamar. Lorong. Lorong. Oh, pintu kebuka gitu. Iya, pintu kebuka. Dikit misalnya. Ada yang lari. Terus lihat Kayak ada yang selurut-selurut gitu ya. Terus kalau aku lagi duduk depan TV, misalnya apa gitu, ada yang lari gitu. Tapi seringnya sih maghrib gitu. Anak kecil juga. TV-nya di luar kamar. Oh, nonton TV di luar kamar. Ada TV, cuman ya TV-nya nggak bisa nyala sih, cuman bisa buat duduk gitu. Oh, TV-nya Katanya bisa tadi nonton TV. Bukan nonton TV. Untuk Jadi- penerima tamu. Di Iya. situ menerima tamu. Ada tamu kursi kos itu ruang kan. Jadi tunggu. nggak masuk ke kos. Nggak masuk kamar. Ruang tamu Nggak kos. masuk Ruang tamu kamar kos. kos. Iya. Dan yang lari itu selalu kamu lihat yang anak Anak kecil. itu Anak kecil. anak yang sama. Yang sama gimana? Yang Beda. kamu lihat. Selalu anak kecil yang lari itu. Oh, jadi ada anak kecil di gudang yang malu-malu gitu, sama yang di tandon. Terus yang di jendela. Itu semua suka lari-lari. Enggak. Enggak, yang Yang anak lari kecilnya doang. Anak kecilnya aja. Iya, Oh. anak kecil. Terus kalau yang di luar jendela, yang Kalau di jendela nggak tahu sih, aku nggak mau cari tahu, kayaknya Gak mau diganggu. iya gitu loh. Dia lebih kolot gitu ya kayaknya ya. Karena pernah kalau siang, itu langsung berat sih kalau jadi berat. Kasih pertanyaan suaranya masuk. masuk ada apa-apa. Jadi berat. Cuman pas siang ngelihat semuanya, di sana berarti gitu. Oh. Apa? Wujudnya apa? Hitam cowok gitu, tapi dia kayak malu gitu. Malu cuman nengok gitu, kayak dia tuh takut atau malu sama yang di jendela itu. Soalnya pertama kali tuh yang di jendela itu lebih kuat gitu menurut Agresif aku. ya. Jendela. Auranya. Yang di jendela nggak tahu. Kalau menurutku aku yang nggak di cari jendela ini tahu. wanita sih. Kenapa? Wanita yang di jendela itu. Ah, Ya tua. ah, Eh,
sejenis Miss K. Jangan-jangan dia yang di mimpi aku itu ya? Oh iya, Ya. gimana tuh? Jadi kemarin 2 hari yang lalu Wah, atau Miss K. 3 hari yang lalu POV di kamarku ini aku ngeliat aku lagi. Keluar ya? Iya, Raka keluar Sukma lagi. ya? Di situ ada temanku, sebut saja teman kosku ya, si Mbak ini gitu. Teman kosku bilang katanya gini, Mel bangun. Terus aku di situ bilang, aku nggak bisa bangun, gitu. Karena ada si Mbak ini yang di jendela itu, dia persis di Atas kepala. atas Lindiin. apa ya? Bukan Indian sih, lebih ke kayak ini si Mbak yang jendela, terus aku tiduran gini. Oh, Kayak ditungguin aku atas. mantau gitu loh. Iya. Aku dipantau gitu. Ya, ditungguin gitu ya. Heeh. Terus aku bilang aku nggak bisa bangun gitu. Gitu. Berarti kamu lihat tahu bentuknya si yang mantau itu? Iya, Apa tuh bentuknya? bajunya merah, rambutnya panjang. Tapi dia kayak main piano gitu. Kayak alat musik meja gitu. Ya, itu sejenis Miss K kalau menurut gua. Gak tahu sih. Tapi wajahnya, kamu nggak lihat wajahnya berarti ya? Enggak. Cuma lihat bajunya rambutnya panjang aja. Iya itu yang di jendela. Memang kalau menurutku itu agresif sih ya. Jadi mungkin banyak makhluk yang takut sama dia karena memang powernya lebih gitu, Lebih kuat. lebih kuat. Karena biasanya kalau yang warna merah itu kan bisa dikatakan ya istilahnya dia punya kemampuan yang lebih daripada yang lainnya. Gitu. Kayak ninja merah. Ya, terus berarti banyak dong karena Mbak Melita ini kan sebenarnya wadah etriknya kan sudah terbuka ya, maksudnya sudah bisa Raga Sukma. Itu kan Itu namanya Raga Sukma ya? ya Ya, astral berarti projection. Sukma itu keluar dari Ya, bisa melihat dirinya sendiri. dirinya sendiri, bahkan itu juga bisa melihat kalau diniatkan untuk jalan-jalan itu bisa juga. Cuman khawatirnya ketika kamu jalan terlalu jauh nggak kembali. Nah, karena kan di luar itu kan gangguannya lebih banyak pasti. Nah, kalau cuma deket-deket bisa jadi kembali. Cuman itu nggak semua orang ngalami kayak gitu. Nah, ini kan kemampuan yang luar biasa. Nanti mungkin dikupas tuntas sama Bang Pengki ya soal astral projection atau ngerogoh sukmo yang orang Jawa bilang. Nah, berarti sekali tok berarti lihat itu ya si Iya, yang baju merah kemarin itu itu. ya? Sekali aja. Sekali aja. Oke. Nah, ini aku lihat Bang Pengki melakukan gerakan-gerakan khusus di belakangnya Mbak Melita itu Mencurigakan. mencurigakan nih. Mencurigakan ini. Ini mencurigakan nih. Ini kayaknya sedang melakukan sesuatu. Nah, kita tanya aja dulu ya. Mending kita tanya ada orangnya di sini. Kenapa Bang Pengki? Jawab dulu itu yang yang pertanyaan nanti selanjutnya lah, muncul lah. Kenapa Bang Pengki? Ya cuma pengen rangkul bae. Jawaban nggak jujur. Gak jujur. Nanti dijawab sama Allah. Iya. Apa tak panggilin mbahnya itu yang apa koroh? Apa Bang Pengki ayo? Ya tadi kan gini, jadi sempat kan ada Jadi sedikit tadi ada sebelum kita si mulai tragedi sempat ada sedikit kan. sedikit Jadi sesuatu ya ini berhubungan dengan ceritanya Mbak Melita yang sebelumnya. sebelumnya kan. Jadi kan memang waktu ya kita yang syuting yang tadi yang sebelumnya itu kan dia merasa ada yang nyaman, dia nggak nyaman. Jadi, ya kan seperti yang episode yang sebelumnya kan gitu. Sosok G itu kan masih ngincar terus. Jadi kan ya tadi terus terang tadi malam sempat tadi malam memang sempat malam sebelum ini? Iya tadi malam itu. Tadi malam Jumat. Sebelum dia bertamu ke kita lagi. Nah, kenapa? Kan makanya di grup tadi kan saya minta nama sama itu kan memang sempat untuk mau tak sebenarnya kalau kan saya garap. Jadi itu memang sampai saat ini masih itu. Jadi untuk portalnya ini masih kebuka. Masih ini ya terbuka gitu ya. Nah, tapi tadi ada Mbak Meme tadi gimana tuh fungsinya? Apakah masih kurang atau? Mbak Meme malah gini,
kalau tadi malam saya melihatnya itu Mbak Mimi itu malah entah itu mungkin karena Mbak Melitanya mungkin sekarang sudah jarang berinteraksi dengan Mbak Mimi. Mbak Miminya itu agak jauh Oh iya. Perasaan gimana? Kamu perasaannya itu. gimana? Rasainnya. Iya, perasaannya setelah veteran gini udah nggak ada meme gitu sih. Nah, agak jauh ini. Ya, Gitu mulai aja. mulai agak jauh. Cuma dia posisinya masih di depannya Gi. Jadi Posisinya. masih ngadang-ngadangnya gitu ya. Nah, itu. Tapi dia jauh. Hmm. Sempat tadi malam tak tarik itu Mbak Miminya itu tak tarik istilahnya komunikasi dengan Mbak Mimi. Itu dia sampai kapanpun tetap mau ikut Mbak Melita. Iya. Selama tokohnya itu belum Menariknya. menarik kembali. Oh, Iya, iya, iya. Jadi dia nurut perintahnya tokohnya. Tokoh itu. Ya. Di tempat itu jadi terus untuk G-nya itu makanya sampai saat ini masih mau karena Mbak Melita juga kemarin kan sempat namanya ngomong ya agak terganggu kan ya kan dengan sosok G-nya itu kan sampai sekarang mau masih tak cari untuk jalan keluarnya itu kan. Cuma nanti mungkin nanti malam atau Kamis depan itu mau saya coba tak pakai dulu Mbak Melitanya. Mbak Melitanya. Panggil Eh. sih. Mana? Mau dipanggil. Pager. Ya Allah, ya Allah. Pager. Yang di sana aja dengar. Jadi gini, saat ini ya, ini sebenarnya seperti Gini orang serius. mata uang atau mungkin apa ya, seperti pedang bermata dua. Misalnya nih, ini nggak dipager, tapi Mbak Meme bisa akses dia. Iya. Nah, kecuali nanti kalau bisa dipager, Mbak Meme juga pasti akan Ini terbatas juga. untuk pagar itu kan ada beberapa versi. Jadi untuk yang kalau di anu kan ada hitam sama putih kan. Kalau saya lihat Mbak Mimi itu kan itu auranya putih. Jadi nanti mungkin untuk dipagar pagarnya itu itu bisa masuk. tetap dia bisa mengakses walaupun nanti dia tidak bisa nembus pagar itu, tapi dia posisinya tetap di paling depan pagar. Pernah nggak sih apa namanya merasa bahwa biasanya nih ya, ini bicara soal kodam ya, seperti Mbak Memi itu kan kodamnya Melita nih. Kodam itu kan sebenarnya bukan hanya bukan hanya berada di depan atau di belakang Ya. atau di samping, tapi juga kadang merasuki yang Ya. si empunya. ya. Pernah nggak merasakan seperti itu, mau dirasuki oleh si Meme atau apa? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Berarti selama ini Meme memang berada di luar gitu ya. Iya, kayaknya masih tetap aku masih bisa kontrol gitu. Masih bisa kontrol. Nah, kemudian kodam itu, kalau kita punya kodam, ini kan setidaknya kita harus, kalau orang bilang makani, ya kan? Istilahnya kayak bakar dupa, atau kasih kembang, atau minyak gitu kan. Nah, ini untuk Mbak Meme ini gimana? Apakah dia tanpa syarat ikut Mbak Melita, atau ada sesuatu yang harusnya Mbak Melita tahu, tapi dia nggak tahu? Itu mungkin, silakan Bang Mei. Kalau Meme ini kan kodam pemberian, bukan kodam dari bawaan secara sendiri kan. Ini kan pemberian. Kalau biasanya kalau yang pemberian itu nanti itu urusannya yang memberi. Oh gitu. Jadi kecuali kowe tak kei cekelan. Kowe ra entuk ngene, ra entuk iki. Ya. Kowe kudune kok Pantangannya apa? pantangannya gini. Kemudian tiap malam ini kamu harus gini. Ya. Nah, itu beda lagi. Nah, itu nggak ada pesan itu ya, Itu nggak tokohnya ada. itu ya. Nggak ada sih. Cuman dikasih aja gitu ya. Tapi sampai sekarang masih komunikasi nggak sama yang ngasih itu? Oh, Riko maksudnya? Ah, Udah enggak. Dia sangat sibuk sekali. Setiap minggu keluar Pasiennya negeri. banyak. Pasiennya keluar negeri. Tapi kamu pernah mencoba untuk menghubungi nggak? Udah, susah. Susah, nggak direspon gitu? Iya. 2 minggu kalau enggak sebulan baru direspon. Oh gitu ya. Tapi tetap direspon.
Dia cuma jawab piye gitu aja udah. Piye? Piye. Oh piye, terus kamu ngomong. Ya ngomong nggak dibalas lagi udah. Oh. 3 bulan, Mungkin 4 dia bulan nanti. Udah tahu maksudnya kan, jadi terus ya udah. Katanya Nggak sih perlu dijawab, tapi dia mungkin mengerjakan. iya, katanya sih pernah bilang kalau butuh apa-apa ngomong aja, aku denger kok gitu. Oh. Katanya. Iya. Berarti mungkin nggak jauh tapi dia bergerak gitu ya. Iya. Nggak banyak cincong langsung aksi gitu ya. Gak banyak cincin kayak yang itu. Tapi aku mau nanya, kan kata Om Pengki udah lama nggak berinteraksi sama Meme. Nah itu gimana cara berinteraksinya? Ya kayak tadi, kayak yang sebelumnya kan, kamu kan kadang sebenarnya gini, kamu bisa aja nggak harus kondisi terdesak, itu bisa manggil Meme, bisa sebenarnya. Kan kalau dari kokohnya, kalau memang kamu terdesak sudah mulai pusing, mulai mual gini-gini, kamu baru panggil Meme kan. Memang Meme itu di sama kokohnya itu memang kalau kamu itu posisi sudah terdesak, sudah darurat. Cuma kalau memang kamu mau berinteraksi, berkomunikasi dengan Meme, itu kalau memang kamu niat sendiri, itu bisa sebenarnya. Oh. Kayak yang tadi kemarin itu kan, kamu kalau memang kamu lihatnya wujudmu kan, akhirnya dia kan memperlihatkan kan. Nah. Tapi selain itu pernah nggak sih komunikasi batin, mencoba untuk komunikasi Meme itu siapa sih, ngobrol apa gimana gitu? Belum pernah, karena Sama sekali? belum pernah sama sekali. Waktu itu kan dikasih masih sakit-sakitan, fokusnya kalau diganggu panggil-panggil gitu, belum ada interaksi Fokus penyembuhan ngobrol. dulu waktu Iya. itu. Dia pikirnya pokoknya yang penting aku sembuh kan. Nah, gitu. terus habis itu kan pernah mencoba untuk apa istilahnya, penasaran aja. Penasaran cari tahu gitu. Terus akhirnya dia muncul kan, ada yang ngeliatin kan. Pertama kali waktu dia nampakin tuh reaksi kamu gimana sih? Berarti kan di atas, kamu buka pintu ada dia itu kan. Iya. Itu kamu kaget kah, lari kah, atau kamu tetap jalan kah? Ya Atau- biasa aja. Jadi sempat papasan juga. Karena gini, enggak. kalau saya motong dulu. Jadi waktu posisi, kalau saya flashback, jadi posisi Mbak Melita itu begitu nyebut nama Meme waktu di pintu itu hawanya itu adem. Tenang. Jadi begitu buka, dia nggak kaget, dia begitu kan, dia kayak sudah ketemu, kayak Udah biasa sering ketemu. sudah kayak biasa Kayak ketemu. bestie gitu. Iya. Karena sebenarnya memang sering ketemu, cuman kan Nggak beda kenal, dimensi ya. Jarang lihat Iya. ada Meme di situ. Tapi sebenarnya kalau untuk energi itu sudah ngeblend lah ya, kalau kira-kira seperti itu ya. Karena untuk kodam yang seperti itu kodam itu jarang memperlihatkan wajah asli atau yang buruk ke Karena apa? ya memang dia kan untuk melindungi, jadi baik-baiknya bukan aja. nakut-nakuti. berarti begitu dia pun auranya kokohnya itu juga memberikan Meme itu tidak sembarang terus Meme ini yang tak kasih atau ini yang tak kasih, dia juga melihat auranya ini dulu. Yang cocok yang mana Iya. gitu. Dia kalau tak kasih ini nanti cocok enggak, kalau enggak cocok kan dia malah tambah sakit-sakitan. Nah sekarang planningmu apa? Jadi kan tadi sudah tahu nih bahwa kamu punya kemampuan bisa melihat, merasakan, bahkan mungkin berkomunikasi, bahkan ngerogoh sukmo itu yang nggak semua orang bisa. Bahkan ketika seorang praktisi supranatural ingin mempelajari ngerogoh sukmo pun ada yang gagal gitu. Iya. Nah ini kamu malah bisa gitu loh. Terus Cara sendirinya. planningmu seperti apa ke depannya? Tadi kan kamu mau bilang mau mempelajari itu. Apakah ini serius atau hanya keinginan sesaat? Nah, planningmu apa nih ke depannya kira-kira? Nggak tahu sih planning tepatnya apa. Cuma itu kayak sesaat aja. Sesaat aja. Sesaat aja buat apa ibaratnya ya? Penasaran. Bukan sih Om. Akhirnya karena Lebih ke penasaran pertamanya. bentengin diri jadi tahu. Maksudnya gitu. Oh, aku kalau tahu gini berarti nggak boleh gini. Aku gini nggak boleh gini, gitu aja sih. Karena kan aku mikir dari lahir udah kayak gini. Kalau semisal suatu saat ditutup, pasti tetap ada lubang kecil
yang nggak bisa aku Celahnya. tanganin. Nah, di situ aku cari solusinya kan belajar dari situ kan. Nah, kayak gitu sih. Oke. Tapi buat ke hal yang lebih tinggi atau apa nggak ada Nggak sih. ya? Nggak. Berarti cukup sampai di sini aja. Iya, Ya. cukup sampai di sini aja dan ya udah jalan aja gitu. Nah, aja easy going aja. Gitu. Iya. Oke. Kalau saat ini masih ada gangguan-gangguan untuk saat ini? Ya itu paling kayak gitu. Masih. Yang ketemu cowok ganteng itu. Cowok ganteng. Terakhir terus, kapan tuh ketemu? mungkin 1 bulan yang lalu ya, atau deket ya? 2 minggu yang lalu. Dia nggak ngapa-ngapain? Enggak, cuman wujudnya aja gitu. Cuman ketika dia muncul tuh mulai pusing, sesak. Tapi itu kadang mikir itu apa? Itu apa? Terus apakah dia gay atau bukan gitu loh. Jadi udahlah, paling aku capek, udahlah. Iya, ya. Anggapnya masih gitu. Ya. Ada sebuah cerita. Jadi kita bilang gay itu aja ya. Gay itu memang ganjen karena gay kan, apalagi sama wanita. Nah, kalau untuk orang yang sudah punya suami itu gini, jadi ketika suami pergi dan di situ ada diindikasikan ada gay, sebisa mungkin meninggalkan baju atau pakaian yang Sering dipakai. sering dipakai suami yang belum dicuci. Maksudnya ditinggal di dalam kamar supaya si G itu mendeteksi bahwa oh ada suaminya. Oh, Jadi dia nggak ganggu. maksudnya nggak datang. Tapi ketika dia tahu bahwa seorang wanita itu sendirian, dia pasti akan memanipulasi si wanita itu supaya dia bisa berhubungan dengan cara apapun ya, entah itu dia akan menyamar jadi orang ganteng tinggi tadi, atau dia Suaminya. ya menyamar jadi suaminya. Karena ada cerita gini, jadi aku cerita dikit ya. Ini sudah pernah di story kayaknya. Jadi seseorang pengantin baru, dia apa namanya? Yang si suaminya ini dia kerja sebagai ekspedisi, ngirim barang gitu. Nah, suatu hari si suaminya ini diminta untuk ngirim ke luar Jawa. Nah, itu butuh waktu kira-kira pulang pergi itu seminggu. Nah, si cewek ini ketika si suaminya pergi, paginya, malamnya si suaminya kembali. Nah, ditanyain sama si istrinya ini, loh mas, kan tadi kamu ngirim barang ke Bali misalnya, ke luar Jawa kan, ke Bali kan, kok udah pulang? Iya dek, nggak jadi, besok aja gitu. Udah, karena pengantin baru, akhirnya mereka berhubungan gitu kan. Oke, terus besok ketika berhubungan, si cewek ini merasa bahwa kok lakinya Lebih jadi tambah kuat, perkasa, lebih perkasa, lebih luar biasa. Cuman ada bedanya, keringetnya itu baunya beda, aromanya. Sama agak, apa ya, sticky. Nah, gitu. Nah, tapi ketika dia bangun, kan capek nih, sudah berhubungan nih malam nih. Bangun pagi udah nggak ada suaminya. Dia pikir, oh berarti ke kantor. Tapi ntar malam dia balik lagi. Itu terus sampai beberapa hari. Sampai suaminya pulang. Sampai suaminya pulang, telepon. Mau oleh-oleh apa nih? Aku mau pulang nih. Loh, bukannya kamu udah pulang semalam. Kemarin kamu udah pulang. Pulang gimana? Ini aku di Bali. Lah, yang kemarin itu siapa? Kita sudah melakukan itu. Untungnya nggak hamil. Seandainya itu hamil, pastinya ya separuh manusia, separuh itu gitu. Dan biasanya diminta. Iya, dibawa pulang. Ya, itu kalau Bapak. Kalau ceweknya dari alam sana akan diminta. Tapi kalau ceweknya dari alam sini, wujudnya tetap fisik ada. Cuma nanti akan tubuhnya itu akan beda dengan fisik manusia biasa. Kayak gitu lah, untungnya nggak sampai hamil. Nah, untungnya kamu juga nggak sampai kayak gitu. Ya, ini apa ya, sebuah pengalaman juga sih. Dan ternyata kamu juga ngalamin hal kayak gitu. Ya, untungnya masih ada meme, masih ada Bang Pengki. Asik. Itu aku mau nanya, kalau semisal meme nggak ada gimana? Ya ada Mengki. Nanti yang meme. Bener. Pengki ya? Ada
Meme nggak ada, ada Menggi. Ya, Ini kamu bisa tak panggil, Menggi. bisa panggil Menggi. Kalau meme gini, seperti yang tadi tak omongin tadi, meme sampai kapanpun sebelum ditarik sama kokohnya itu tetap ikut. Tapi kalau suatu saat kokonya narik itu gimana Om? Kokohnya tahu nanti itu Udah siap belum? waktunya saya tarik atau enggak, Oh, dia tahu sendiri. oke. Ya, cuma nanti ya itu tadi, cuma masih tak cari jalan keluarnya itu tadi, caranya gimana biar G-nya itu yang Oke. nah ya tadi sempat juga itu kan. Iya. Tapi kan ini bulan Ramadan, bukannya nggak ada setan. Siapa bilang Ramadan? Ya itu di belakang layar tuh. Jadi gini ya. Eh Tanya dong. kalau orang bilang Kasih mikrofon. ada apa makhluk kayak gitu di apa tadi? Kan bulan Ramadan kan setan diikat. Kok ada dia gitu. Enggak sih. Kalau menurutku Enggak. ya itu mungkin kepercayaan sebagian orang. Tapi kalau dari yang pengalaman yang pernah kami alami, enggak. Jadi tetap ada. Jadi tetap ada. Yang mungkin yang dimaksud di belenggu itu adalah sifat setannya aja, maksudnya di diri manusia. Karena kan puasa nih, maksudnya nggak boleh ngumbar nafsu, harus menekan hawa nafsu. Mungkin itu yang dimaksud hawa setannya itu. Tapi kalau setannya masih ada berkeliaran. Mau cari sini ada duduk itu tadi. Lagi duduk di sini. Ini. Tahu nggak? Nah, itu. Yang Duduk di sini. Rasa nggak? yang resek-resek terus. Iya, ya, itu lagi duduk di sini tuh. Oh. Nah, oke. Nah, ada yang mau ditanyain Mas Dudi? Jadi yang di belakang mau tanya Apa-apa? ini nggak? Nggak usah. Masuk nggak? Masuk. Saya mau tanya sama Mbak Mbak Meli ya. Mbak Meli kan di episode sebelumnya kan bercerita kalau di kos yang di kos lama itu kan sempat jatuh. Kepleset. Jengkal. Ya, pokoknya jatuh terus Jeblak. sadarkan diri. Iya. Nah, itu selain pengaruh mistis, apakah berpengaruh juga ke fisiknya Mbak Meli sampai sekarang? Iya, ada. Apa Jadi di situ awal mula aku divonis vertigo. Karena kan kepala dulu yang jatuh. Iya. Sampai sekarang masih pengobatan saraf. Vertigo. Vertigo tuh muter-muter gitu ya? Muter, sekut-sekut, mual muntel sampai mata kayak ditusuk, udah nggak karuan sih. Jalan nggak bisa berarti ya? Nggak bisa. Duduk nggak bisa. Itu Udah biasanya kalau kambuh pas apa? random aja. Nggak mesti. Dan kalau vertigo jangan sampai ditolong. Nah, kenapa? Iya, tunggu sendiri. Nah, Oh. itu. Dan jangan tidur. Nah, Kalau tidur bahaya. Jadi harus melek tetangga gitu posisinya. soalnya. Kalau vertigo nih dia mau ngomong, jangan sampai ada yang nolong. Iya, Kalau nolong bisa-bisa bablas. Oh iya, malah justru nggak boleh tolong Kalau ya? vertigo. harus fokus dia sendiri gitu. Penyembuhan misalnya kayak fokus Pemulihan sendiri. Jadi pemulihan waktu sendiri. Mual nggak? Ya? biar sadar sendiri kan. Mualnya keluar apa mual aja? mual keluar, biasanya mualnya busa kayak pasta gigi. Cairan kan? Oh. Tapi kan nggak semua orang tahu ya penanganannya. Maksudnya tadi kan katanya nggak boleh ditolong. Iya. Tapi kalau orang refleks, maksudnya orang yang nggak tahu, ini kenapa nih? Biasanya langsung tolong nih. Iya. Yang maksudnya di luar-luar gitu kan. Nah itu gimana? Apakah yang vertigo harus jangan tolong aku, jangan tolong aku? Jadi ya di kasusnya tuh ada kayak tetanggaku juga bilang gitu. Ketika dia pernah ngalamin vertigo di lampu merah, dia jatuh, dia spontan ngomong, jangan ditolong. Oh dia sendiri yang mau ya? Tapi dia posisi sambil tiduran di jalan raya, jangan ditolong, udah diem. Oh. Udah, sampai dia bangun sendiri bisa, dia minggir sendiri, udah. Iya, Itu biasanya berapa menit sih kambuh gitu? itu tergantung ya, ada yang 30, 40. Itu biasanya orang yang punya vertigo tahu cara menanganinya. Oh. Jadi pas dulu aku pernah pulang kantor vertigo, melipir di pinggir. Begitu kerasa langsung. Motornya ditaruh terus duduk, cara nangin gitu. Udah duduk gitu aja. Tenangin diri. Tenangin aja, diri. Sambil merem gitu? Sambil merem. Kan ada cara penangannya. Jadi kaki dilipet gini kan. Oh Gini. iya. Oh gitu. 40 menit. Nah kalau aku ya tidak bisa. Kalau misalnya aku vertigo. Kalau misalnya aku vertigo. Kita dulu. Aku tidak bisa. Ya dia begini nggak bisa sampai nanti. Gak nyampe. Iya. Gimana konsentrasi? Ayo, kempolin antara peteng kok ya, Pi, ya.
Itu gimana, ada penanganan khusus untuk orang? Jangan vertigo. Kan Oh, nggak punya enggak, kalau gini vertigo. berarti nggak punya vertigo. Kan nggak punya vertigo. Berarti nggak punya vertigo. Iya. Udah tahu soalnya. Wah, susah ini. Ya emang nggak punya vertigo, tapi Iya. juga nggak punya duit. Iya, gitu. Ya, ya, ya. Oh, tanya Itu lagi. kan pengaruh fisik yang ada sampai sekarang karena kejadian di kos lama. Kalau di kos yang terakhir ini ada nggak kejadian? Itu kan kemarin jatuhnya juga karena mistis ya. Nah ini setelah pindah di kos yang baru ini, apakah ada cerita mistis yang sampai Jatuh lagi. atau melukai Mbak Meli? Dungone lho. Ya kan tanya. Tenang. Oke. Karena ini kan baru 1 bulan, 2 bulan ya Mbak. Jadi harapannya sih nggak ada, dan untuk sekarang sih masih bisa take control sama aku sih. Kalau semisal ada sesuatu yang terjadi, karena sebelumnya pernah ngalamin, jadi ngerti. Oh ya oke, gini. Oh aku nggak perlu takut. Oh aku gini gitu sih. Lebih take control aku gitu. Itu sih aku mau nitip pesan aja kalau kita tetap nggak boleh nyepelein hal kecil, atau apalagi kalau dipesanin sama orang tua zaman dulu, kayak contohnya pembalut yang nggak bersih atau pembalut yang nggak Jangan buang sembarangan. jangan buang sembarangan gitu. Terus attitude kalau di tempat baru atau apa, terus cara berpakaian, kan kita tinggal nggak cuma manusia doang gitu. Betul. Tapi ada mereka yang nggak kita tahu. Mungkin kan dari situ kita dapat pembelajaran. Sudah cukup panjang obrolan kita untuk malam hari ini bersama dengan Mbak Melita, dan ceritanya seru banget. Ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya, bahwa ternyata kita nggak boleh sembarangan, ya kan? Mulai dari membuang pembalut, ya kan, tadi kan cerita Mbak Melita. Terus attitude, ya kan, itu juga harus dijaga, apalagi kita berada di tempat yang asing, tempat yang kita nggak tahu ada apa di situ. Ya pokoknya jaga sopan santun gitu kan. Dan Kerane semoga aja pateni. Apa? Aja lali pateni kerane. Kaget loh. aku bingung loh Ki. Ya. Oke, kita jumpa lagi di edisi mendatang, di episode-episode mendatang. Kalau misalnya Sobat Misterius punya cerita, punya Punya pengalaman pengalaman. misteri, mistis, seru, horor, dan lain sebagainya, silakan bisa kirim ke email ini ya. Atau kalau mau main langsung, juga boleh ya. Akan mendapatkan sesuatu. Akan mendapatkan sesuatu. Jadi aku udah jumpa lagi edisi mendatang. Sampai jumpa. Kita pamit. Dah. Bye. Dah. Dadah.